Adapun susunan acara hari ini adalah sambutan yang akan diisi oleh Dekan FKIP Uhamka, dilanjutkan dengan paparan materi oleh Profesor Dr. Haji Sutrisno, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Diakhiri dengan penutup sekaligus foto bersama. Prof. Sutrisno, kami ingin sampaikan dengan penuh kerendahan hati dan optimisme bahwa pendidikan bahasa Indonesia FKIP Uhamka itu telah memperoleh akreditasi A. Sekarang tengah bercita-cita untuk memperoleh pengakuan unggul atau akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional kita. Dan tengah merintis juga akreditasi internasional melalui lembaga ASIK. Jadi ini Prof. Sutrisno keinginan dan cita-citanya banyak sekali. Dan insya Allah keinginan itu ditopang oleh sumber daya manusia di program studi pendidikan bahasa Indonesia yang cukup memadai. Prodi Bahasa Indonesia memiliki beberapa guru besar, beberapa lektor kepala, doktor yang cukup memadai, sehingga dalam kerangka itu Prodi Bahasa Indonesia memberanikan diri untuk mengambil bagian dari program COE itu. Setelah saya perhatikan pedoman yang tingkat universitas, saya mengusulkan ya strukturnya ini unsurnya minimal itu ada 7 ya yang saya tulis di sini. Yang pertama pendahuluan, ya A pendahuluan, yang B landasan hukum, kemudian C tujuan, D pola penyelenggaraan MBM, E model penyelenggaraan MBM, F pedoman pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM, yang di pedoman universitas ada 5, yang di prodi PBSI ada berapa kegiatan, yang pendidikan bahasa Jepang berapa kegiatan. Di slide ini saya mencoba ada 3 kegiatan. Yang 2 kegiatan kalau memang jadi pilihan nanti bisa diteruskan. Kemudian yang G penutup. Nah, tetapi ini unsur-unsur dalam struktur ini baru dari hasil pemahaman saya. Hasil pemahaman saya terhadap pedoman tingkat universitas. Nah, nanti sepenuhnya terserah pada tim task force yang dari prodi. Apa tambah, apa kurang, atau ada 7 unsur ini, silakan nanti kita sharing itu. Dengan kita pikirkan lebih mendalam, lebih operasional gitu. Kemudian model penyelenggaraan MBKM. Ini kalau di buku panduan yang dari Dikti, itu sudah banyak sekali dibicarakan bagaimana model penyelenggaraan di prodi. Model penyelenggaraan di prodi, baik di prodi PBSI maupun pendidikan bahasa Jepang. Jadi ada 3 model penyelenggaraan MBKM yang ditawarkan prodi, kemudian 1 model reguler. Sehingga secara keseluruhan itu menjadi ada 4 model. Jadi model yang keempat ini model reguler tadi. Yang model 3 itu model percepatan. Yang model 2 model non-blok, model pertama model blok. Jika kalau kita kembali lihat yang di buku panduan dari Dikti, itu kalau model blok ini 8 semester, semester 1 sampai semester 8. Ya, ini bukan di kelas internasional, tapi di kelas excellent nasional gitu kan, 8 semester undergraduate. Itu yang dimaksud dengan model blok, itu kegiatan di luar kampus sendiri 2 semester,
itu berturut-turut. Misalnya ditaruh semester 5 dan semester 6. Nah, asal 2 semester itu ditawarkan berturut-turut, itu disebut model blok. Bisa juga naruhnya semester 6 dan semester 7. Bisa juga mungkin naruhnya semester 7 dan semester 8. Tapi asal 2 semester di luar kampus sendiri, itu berturut-turut, itu disebut model blok. Nah, ini di contoh yang dari buku panduan dari Dikti ini semester 1, 2, 3 di Prodi, semester 4 mahasiswa kuliah lintas Prodi di perguruan tinggi sendiri. Lintas Prodi di UHAMKA, semester 4 misalnya. Kemudian semester 5 dan 6 ditawarkan di luar UHAMKA. Ya, salah satu atau 2 kegiatan yang 5 yang ada di pedoman universitas itu. Nah, kemudian semester 7 dan 8 itu kembali ke kampus sendiri. Ke Prodi PBSI atau Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, model penyelenggaraan yang semacam ini disebut dengan model blok. Kemudian model non-blok itu manakala 2 semester yang ditawarkan oleh Prodi di luar kampus UHAMKA itu terpisah. Bisa ditaruh semester 5 dan 7, bisa juga ditaruh semester ditawarkan 6 dan 8. Jadi yang penting 2 semester itu tidak berturut-turut. Itu model non-blok. Jadi misalnya ini semester 1, 2, 3, 4 tetap di Prodi PBSI. Kemudian semester 5 itu di luar kampus UHAMKA. Kemudian misalnya semester 6 itu ngambil prodi lain di UHAMKA, di perguruan tinggi sendiri. Kemudian semester 7 itu ngambil lagi yang di luar UHAMKA. Nah, dengan demikian yang di luar kampus UHAMKA itu terpisah. Ditaruh di semester 5 dan di semester 7. Atau ditaruh di semester 6 dan semester 8. Sehingga 2 semester tidak secara berturut-turut. Itu model non-blok. Kemudian model percepatan. Nah, ini model percepatan tadi misalnya yang kelas-kelas internasional supaya memiliki daya saing dengan undergraduate yang ada di tetangga kita, yang ada di Australia, yang ada di Singapura, ya undergraduate itu 6 semester. Itu bisa dibuat 7 semester itu. Oke. Kemudian ini yang reguler. 8 semester di prodi sendiri. Nah, itu tadi baru kita memberikan rambu-rambu unsur-unsur yang sifatnya pengantar. Nah, sekarang ini yang masuk kepada sifatnya lebih operasional, lebih teknis, ya pedoman pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi di pedoman dari universitas sudah disebut namanya bentuk kegiatan pembelajaran, BKP MBM. Yang ada 5 BKP MBM yang ada di pedoman tingkat universitas, yaitu pertukaran mahasiswa, magang atau praktek kerja, asisten mengajar, wirausaha, dan KKN tematik. Ada 5 ini. Ya, dari 5 ini apa semuanya ditawarkan oleh Center of Excellence di 2 prodi ini? Apa masing-masing menawarkan 3? Kalau 3 yang mana saja? Atau kalau menawarkan 4 yang tidak ditawarkan yang mana gitu. Tapi kalau pedoman dari tingkat universitas itu 5 ini. Kalau kami biasanya gini, sesuai dengan kemampuan prodi masing-masing, tingkat ekselensinya prodi. Biasanya ketika membuat proposal pengajuan ke Belmawa untuk mendapatkan hibah sebagai Center of Excellence, itu sudah disebutkan kegiatannya berapa, apa saja gitu. Nah, itu biasanya nanti yang diikuti atau saran-saran ketika teken kontrak hibah itu gitu. Oke. Ini misalnya untuk yang pedoman pelaksanaan pertukaran mahasiswa.
Ini di buku pedoman tingkat universitas itu dibagi jadi 3. Pedoman pelaksanaan pertukaran mahasiswa antar prodi di UHAMKA, antar prodi, jadi misalnya prodi PBSI, ngambil prodi yang lain masih di UHAMKA. Yang B, pedoman pelaksanaan pertukaran mahasiswa prodi PBSI di luar UHAMKA. Jadi misalnya mahasiswa PBSI UHAMKA kuliah di prodi PBSI di UPI atau UNJ misalnya, UNJ Universitas Negeri Jakarta, atau di UMJ atau di UAD misalnya. Jadi prodinya sama, PBSI, prodinya sama. Tadi misalnya pendidikan bahasa Jepang, itu ngambil di UNPAD atau di UPI, atau ngambil di UGM misalnya. Prodinya sama, tapi perguruan tingginya di luar UHAMKA. Ini yang B. Yang C, di luar prodi, di luar UHAMKA. Misalnya mahasiswa PBSI ngambil kegiatan di luar prodi PBSI, juga di luar UHAMKA. Misalnya mahasiswa PBSI ikut kuliah di prodi teknik informatika di ITB misalnya. Ya, teknik apa misalnya ada apa itu komunikasi di UNPAD misalnya. Jadi prodinya berbeda, perguruan tingginya berbeda, di luar perguruan tinggi sendiri. Nah, kemudian ini ya pedoman pelaksanaan pertukaran mahasiswa antar prodi di UHAMKA sendiri. Ini tujuannya, ya tujuan pertukaran mahasiswa diselenggarakan untuk membentuk sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, percayaan, serta pendapat atau temuan orisinal mahasiswa, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ingat kembali bahwa kenapa itu pertama di prodinya sendiri, itu untuk menanamkan internalisasi bahwa prodi itu menjadi pilihan utamanya di prodi itu. Nah, setelah rasa memiliki ke prodi PBSI, prodi pendidikan bahasa Jepang sudah dimiliki, baru lintas prodi di perguruan tinggi sendiri. Itu untuk membangun kebersamaan, membangun kolaborasi networking antar prodi pada satu perguruan tinggi di UHAMKA. Antara mahasiswa PBSI dengan mahasiswa teknik informatika, dengan psikologi, dengan komunikasi, begitu. Kemudian yang ketiga, antar perguruan tinggi atau di luar perguruan tinggi, mengkaitkan dengan dunia kerja, mengkaitkan dengan situasi kondisi yang lebih besar gitu. Ya tahapan-tahapan itu yang apa ya menjadi level-level tahapan yang dilalui supaya internalisasinya pembentukan jati diri mahasiswa itu terbentuk dengan baik. Gitu. Kemudian pedoman pelaksanaan untuk prodi PBSI. Jadi ini untuk pedoman pelaksanaannya itu nanti dibagi untuk prodi, untuk DPL, untuk mahasiswa, ya untuk mitra artinya prodi yang lain di UHAMKA sendiri. Nah ini pedoman pelaksanaan yang di prodi PBSI, nanti yang di prodi pendidikan bahasa Jepang tinggal diganti aja sesuaikan itu kan. Nah ini yang saya tulis, ini sebagian besar diambil dari pedoman dari tingkat universitas. Cuma berusaha dioperasionalkan tingkat prodi. Jadi meredesain kurikulum prodi untuk merdeka belajar. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa. Memfasilitasi mahasiswa PBSI mengambil mata kuliah di luar prodi PBSI. Memberi tugas kepada dosen. Nah, dosen untuk mengambil mata kuliah. Memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah di prodi PBSI. Menginput nilai, melaporkan ke PT atau PD Dikti. Nah, ini tentu nanti Bapak Ibu yang ada di problem, yang ada di task force itu yang betul-betul memahami kondisinya. Ini nanti bisa ditambah sedetail mungkin, sebanyak mungkin pedoman pelaksanaan ini.
Nah, nanti bedanya kalau dengan yang POB itu nanti bahasanya memang sudah bahasa betul-betul operasional dan kegiatan. Harus kata operasional gitu. Nah, pedoman yang ada di prodi ini juga sifatnya masih belum detail. Karena kami membuat mau yang lebih detail, kami belum begitu memahami yang ada di prodi PBSI dan pendidikan bahasa Jepang. Maka ini sekedar nanti bahan diskusi. Detailnya lebih lanjut, ya kita bicarakan lebih lanjut itu. Kemudian pedoman untuk mahasiswa. Ya, mahasiswa merencanakan bersama dosen pembimbing lapangan, pembimbing akademik. Nah, istilahnya tadi harus konsisten. Kita menggunakan pembimbing atau penasihat. Kalau pembimbing ya pembimbing terus konsisten itu, DPA. Kemudian mahasiswa mendaftar mata kuliah di luar prodi. Melengkapi persyaratan, ya termasuk jika ada seleksi, ikuti seleksi. Dan mengikuti perkuliahan sesuai dengan pedoman akademik. Oke, ini sebenarnya juga masih ada yang bisa di-breakdown lebih lanjut. Pedoman yang untuk mahasiswa. Kemudian pedoman yang untuk dosen. Ya, ini dosen ada 2, sebetulnya bisa ada 3. Ada dosen DPA, ada dosen DPL, ada dosen pengampu mata kuliah. Nah, ini nanti juga bisa dirinci lebih banyak lagi. Misal untuk yang DPA, mendiskusikan dengan mahasiswa mengenai mata kuliah yang akan diambil di luar prodi PBSI. Memberi persetujuan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Kemudian dosen pengampu mata kuliah, ya melaksanakan perkuliahan, ya memberikan nilai. Lah ini yang menginput nilai ke siakat itu dosen yang bersangkutan atau oleh prodi atau oleh bagian apa gitu. Karena sepertinya masing-masing perguruan tinggi ada perbedaan. Kalau di Sunan Kalijaga itu yang menginput nilai ke SIA itu langsung dosennya. Baik di S1, S2 maupun S3. Nah, nanti yang berjalan di UHAMKA selama ini seperti apa? Karena saya belum begitu mendalami teknis yang ada di UHAMKA. Ini nanti disesuaikan. Oke. Kemudian dibuat juga di breakdown tugasnya apa itu untuk DPL. Dipikir lebih rinci. Kemudian yang mitra. Jadi mitra untuk pelaksanaan di perkuliahan antar prodi di UHAMKA sendiri itu siapa saja. Misalnya ya tadi prodi yang lain, kemudian bagian SIAKAD, kemudian bagian penjaminan mutu, mungkin juga direktorat akademik, ya. Itu nanti sistem yang ada di dalam itu unsurnya apa saja dibikin di sini. Yaitu tadi untuk yang pedoman pertukaran mahasiswa di UHAMKA sendiri antar prodi. Ini yang B, pedoman pelaksanaan pertukaran mahasiswa pada prodi PBSI di luar UHAMKA. Tadi mahasiswa misalnya ngambil kuliah di prodi PBSI di Unpad atau di UPI gitu. Atau di UGM gitu. Nah, itu tujuannya ini tadi hampir sama. Kemudian ini agak rinci yang di pedoman prodi untuk memfasilitasi mahasiswa prodi PBSI yang ngambil kuliah di prodi PBSI di luar UHAMKA. Ya, prodi mendesain kurikulum PBSI untuk Merdeka Belajar. Prodi memfasilitasi mahasiswa PBSI untuk mengambil mata kuliah di prodi PBSI di luar UHAMKA. Kemudian menindaklanjuti MOU yang dibuat oleh universitas maupun oleh fakultas. Ini dibikin ya serinci mungkin oleh prodi. Jadi misalnya terkait dengan teknis pelaksanaannya, kemudian nanti pengakuan SKS-nya, dilihat juga mata kuliahnya itu sudah sama atau belum. Kalau misalnya belum sama berdekatan, dilihat CPL mata kuliahnya. Karena kalau CPL-nya itu berdekatan ya bisa digunakan sepenuhnya gitu.
Kemudian termasuk juga bagaimana skema pembiayaannya gitu. Nanti dibuat lebih rinci, lebih detail. Jadi kesepakatan kerjasama, detail-detailnya, mungkin ketika yang dibuat oleh tingkat universitas atau fakultas sifatnya masih global, tapi dibikin serinci mungkin oleh prodi. Ya, sifatnya teknis semua sudah harus dituntaskan di situ. Kemudian prodi menawarkan kepada mahasiswa mata kuliah apa saja yang diambil gitu. Kalau perlu juga syaratnya apa saja gitu kan, ketentuan-ketentuannya. Kemudian melakukan evaluasi, ya nanti juga tergantung kesepakatan dengan mitra gitu. Kemudian ini, jika mata kuliah atau SKS-nya belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di PPSI luar kampus UHAMKA, itu disiapkan alternatif mata kuliah yang diselenggarakan secara daring. Ini untuk mengantisipasi kalau misalnya ada, jangan sampai nanti dengan program Merdeka Belajar menghambat penyelesaian mahasiswa. Selesainya lebih lama, nah itu nanti nggak jadi kompetitif. 8 semester untuk undergrad itu sudah sangat lama, sudah 2 semester lebih lama dari tetangga kita. Nanti dengan program ini bisa lebih lama lagi, jangan sampai terjadi begitu. Jadi kalau bisa mempercepat selesai, tapi kompetensinya itu lebih hebat gitu, bukan memperlama gitu. Oke. Kemudian ini pedoman untuk mahasiswa, ya, untuk mahasiswa yang di prodi PBSI di luar UHAMKA. Jadi mahasiswa merencanakan bersama DPA, ya, diskusi, bicarakan materi diambil apa saja, itu kan. Kemudian mendapat persetujuan dari DPA, mendaftarkan mata kuliah, biasanya memasukkan ke kartu rencana studi, KRS. Tapi kalau sekarang sudah by sistem semua, ya tinggal mendaftar di situ. Kemudian melengkapi persyaratan, kalau perlu ikut seleksi. Kemudian ikuti perkuliahan sampai tuntas itu. Kemudian ini misal tugas DPA mendiskusikan dengan mahasiswa, memberikan rekomendasi. Setelah selesai, ya tentu DPA perlu mengetahui hasilnya. Setelah hasilnya perlu tidak didiskusikan dengan mahasiswa. Kenapa hasilnya gini-gini, apa yang didapat. Nah itu mahasiswa sangat senang kalau apa itu diperhatikan oleh DPA seperti itu. Gitu. Kemudian untuk mitra. Jadi misalnya kalau prodi PBSI UHAMKA, ini mitranya prodi PBSI di Unpad Bandung atau di UPI, misalnya gitu, masih ngambil di sana. Jadi itu bersama prodi PBSI UHAMKA, itu menindaklanjuti MOU tadi dibikin sedetail-detailnya tadi. Ya. Kemudian menyelenggarakan perkuliahan, memberi tugas pada dosen untuk mengambil mata kuliah, melaporkan hasilnya. Ya. Nah ini juga nanti melaporkan hasilnya ke PDPT, itu teknisnya dua-duanya dari tempat menyelenggarakan dan tempat mahasiswa mengirim atau hanya satu saja. Itu nanti saya kira sistem di PDDikti akan lebih jelas itu. Nah, ini kegiatan yang C, pedoman pelaksanaan pertukaran mahasiswa di luar prodi PBSI di luar UHAMKA. Tujuannya masih sama. Ini breakdown apa itu si pedomannya hampir sama. Nah, tidak hanya sedikit saja perubahannya. Saya kira sudah bisa dibaca di situ supaya waktunya nanti bisa lebih untuk sharing. Nah, kemudian ini untuk yang praktek kerja. Tadi baru yang satu kegiatan, ya student exchange, pertukaran mahasiswa. Ini kegiatan yang kedua, untuk yang praktek kerja. Ya, pedoman pelaksanaan praktek kerja. Kegiatan magang atau praktek kerja merupakan kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dengan mitra seperti ya perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan atau startup. Tapi untuk yang di UHAMKA
bisa juga di ini organisasi keagamaan. Itu memungkinkan juga. Untuk mahasiswa FKIP termasuk PBSI, pendidikan bahasa Jepang, tentu biasanya terkait dengan lembaga pendidikan. Ya, pengenalan lapangan, persekolahan. Nah, pada umumnya kegiatan PLP berbuat 4 SKS dengan durasi 2-3 bulan. Namun dalam program MBKM ini diakui sampai 1 semester 20 SKS. Ya, kalau 2 semester bisa maksimal mencapai 40 SKS. Nah, ini nanti saya kira perlu dibikin lebih detail lagi. Nah, untuk kegiatan praktek kerja, apa saja pedoman untuk prodi? Ini, satu, menindaklanjuti kesepakatan MOU yang dibuat oleh UHAMKA atau FKIP, dibikin serinci mungkin tadi, menyusun program magangnya bersama mitra, ya. Nah, tentu ini yang relevan dengan profil lulusan prodi, kompetensi lulusan, kemudian bagaimana kontennya, kompetensi yang diharapkan oleh mahasiswa, hard skill-nya, soft skill-nya, hak dan kewajiban kedua belah pihak, seterusnya. Antara prodi dengan perusahaan tempat mahasiswa magang. Penugasan dosen pembimbing lapangan. Kemudian memberi tugas kepada dosen pembimbing, melakukan konversi nilai, pengakuan SKS sesuai dengan CPL mata kuliah, kemudian melaporkan rekognisi magang ke PD Dikti. Mungkin juga nanti bisa dua hal ini. Untuk SKS-nya itu dimasukkan ke Siakat, ke PD Dikti, laporan PD Dikti, tapi bisa juga dengan uji kompetensi, kemudian mahasiswa dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti masuk ke SKPI. Sehingga yang kegiatan magang ini bisa muaranya 2. Bisa mahasiswa dapat SKS, bisa juga sertifikat kompetensi gitu. Ini yang dilakukan mitra, sekolah tadi, satuan pendidikan, atau organisasi keagamaan, ya ini. Bersama prodi nyusun nyepakati program magangnya. Kemudian menjamin proses magang berkualitas sesuai dengan dokumen yang disepakati tadi. Menyediakan supervisor, mentor, coach, dan seterusnya. Memberikan hak dan jaminan sesuai dengan peraturan perundangan. Terkait dengan misalnya asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan. Nah, itu honor yang masih magang itu membayar atau malah dapat honor gitu. Atau dua-duanya, dia membayar tapi juga dapat honor gitu. Itu kesepakatan harus tuntas sebelumnya. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian dan sertifikat kompetensi tadi sudah kita bicarakan. Kemudian untuk mahasiswa, ya mahasiswa calon peserta magang merupakan mahasiswa yang aktif terdaftar. Nah, ketentuannya kalau di tingkat universitas itu semester 5, minimal semester 5. Persetujuan DPA, kemudian melamar, kemudian seleksi, ya. Kemudian ya, rutenya sudah ada di di panduan itu. Kemudian melaksanakan magang, ya kesempatan 1 semester atau 2 semester, atau 1 semester laksanakan dulu baru dievaluasi, kalau oke baru lanjut ke semester 2. Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Kemudian laporan, supervisor dan dosen pembimbing. Ini pedoman untuk dosen DPL atau supervisor.